Berita terbaru hari ini mengejutkan. Artis Sandra Dewi harus bersiap diri jika sewaktu-waktu Kejaksaan Agung memeriksanya. Sebab dalam kasus korupsi timah yang merugikan negara hingga 271 triliun, peran Harvey Moise, suami Sandra Dewi, sangat besar. Jadi, kemungkinan Sandra Dewi terlibat bisa saja jika dalam pemeriksaan ditemukan indikasi sang artis mengetahui tindak tanduk suami tercinta. Saat ini Harvey Moise sudah ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan Kejagung untuk 20 hari ke depan. Dugaan korupsi timah dilakukan Harvey Moise bersama beberapa tersangka lainnya dalam bentuk ketata niaga komoditas timah wilayah izin usaha pertambangan IUP PT Timah Tbk tahun 2015 sampai 2022. Kepala Pusat Penerangan Hukum Kapus Perkum Kejaksaan Agung Republik Indonesia Ketut Subendana mengatakan pihaknya masih terus melakukan pendalaman atas kasus yang menyeret nama Harvey Moise dalam dugaan korupsi timah. Mungkin ada tersangka lain dalam waktu dekat. Kita lihat saja nanti, kata Ketut Subendana dalam wawancara virtual Kamis 28 Maret 2024. Ketut pun belum bisa memastikan apakah istri Harvey, Sandra Dewi, mengetahui betul tentang kasus korupsi timah sang suami. Hanya saja hukum harus ditegakkan jika Sandra juga terlibat. Yang jelas mereka harus bertanggung jawab apa yang mereka lakukan jika menyembunyikan keuangan negara, ucapnya. Kalau kedepannya dikenakan tindak pidana pencucian uang itu nanti penyidik yang menentukan, sambungnya. Ketut juga tidak mau membocorkan apakah ke depan Sandra Dewi akan diperiksa penyidik terkait kasus dugaan korupsi timah Harvey Moise dan kawan-kawan. Kami belum bisa bicara, tapi apa yang sudah dilakukan semua oleh penyidik, ya mungkin bisa terjadi Sandra Dewi diperiksa, ungkapnya. Ketut pun menjelaskan mengenai dugaan korupsi timah yang dilakukan Harvey Moise dengan modus operandi mengumpulkan para penambang ilegal di PT Timah. Kemudian mereka juga menghubungi beberapa PT untuk menyewa perakitan. Dari kegiatan tersebut, mereka mengumpulkan sejumlah uang yang nantinya akan digunakan untuk CSR, jelasnya. Akan tapi, setelah dideteksi, uang tersebut digunakan pribadi. Untuk HM ini ada benang. Untuk HM ini ada benang yang merahnya dengan HL. Helena Lim, intinya digunakan untuk kepentingan pribadi. Ketut Subendana menetapkan tersangka kepada Harvey Moise berdasarkan beberapa alat bukti. Namun pihaknya tidak bisa menyebutkan apa saja bukti yang bisa menjerat suami Sandra Dewi itu. Pada intinya, perbuatan para tersangka ini merugikan negara mencapai 271 triliun. Jadi penyidik ini dampak dari korupsi dapat terhadap perekonomian di sekitarnya akibat dari ini, ujar Ketut Subendana. Selain melibatkan suami Sandra Dewi, Harvey Moise, korupsi di PT Timah Tbk juga melibatkan pejabat negara. Adapun Direktur Utama PT Timah Tbk yakni Mokhtar Rizah Pahlavi Tabrani sudah lebih dulu ditetapkan menjadi tersangka korupsi timah oleh Kejaksaan Agung.
RI sejak 16 Februari 2024 lalu. Riza Pahlavi merupakan Direktur Utama PT Timah Tbk tahun 2016 sampai dengan 2021. Diketahui PT Timah Tbk merupakan badan usaha milik negara. BUM. Bersama dengan Hafar Maiz, Mokhtar Riza Pahlavi tak berani mengelabui negara dengan melakukan penambangan timah ilegal yang mana keuntungan digunakan secara pribadi. Lalu siapakah sosok Mokhtar Riza Pahlavi tak berani? Mokhtar Riza Pahlavi tak berani adalah Direktur Utama PT Timah Tbk 2 periode. Pada rapat umum pemegang saham Kamis 7 April 2016, dia terpilih sebagai dirut di Hotel Arya Duta Jakarta. Lalu terpilih lagi pada RUP Selasa 6 April 2021 di Carlton Jakarta. Jabatan periode kedua, Riza Pahlavi tak bertahan lama. Melalui RUP luar biasa, dia dilansirkan dan digantikan Ahmad Ardianto Kamis 23 Desember 2021. Riza lahir di Jakarta pada 25 Juli 1968. Pendidikan sarjananya didapatkannya dari Departemen Geologi di Universitas Trisakti. Lalu meraih dia MBA dari Cleveland Universitas di Amerika Serikat. Riza Pahlavi pernah menjabat Direktur Keuangan di perusahaan gas negara, Komisaris PT Gas Energi Indonesia, dan Head of Corporate Finance dan Investor Relation. Penambangan timah ilegal sendiri sudah menjadi momok di Bangka Belitung. Data dari Dinas Kehutanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2021 menunjukkan luas lahan kritis pada tahun 2019 di Pulau Timah ini seluas 20.078 hektar. Jumlah itu termasuk ke area pemukiman zona pemerintah dan kawasan perekonomian. Di sisi lain, beroperasinya penambangan timah di Bangka Belitung yang sudah terjadi sejak ratusan tahun lalu juga berdampak buruk terhadap kesehatan masyarakat. Saat ini ada sekitar 12.000 kolam bekas tambang timah di Kepulauan Bangka Belitung menunggu untuk direklamasi. Ancaman kematian membayangi masyarakat sekitar, termasuk adanya dugaan radiasi yang dapat membahayakan kesehatan. Direktur Eksekutif Wahana Lingkungan Hidup Indonesia Bangka Belitung Jeksi Amundian mengatakan, ancaman bahaya membayangi lokasi-lokasi kolong atau bekas tambang yang belum dipulihkan. Bahkan banyak warga meregang nyawa karena beraktivitas di kolong bekas tambang. Peristiwa kematian warga saat beraktivitas di kolong sering kita dengar karena memang digunakan masyarakat, sementara kawasan itu belum aman, kata Jeksi kepada Kompas Senin 12 Desember 2022. Kondisi saat ini, kata Jeksi, kolam yang sudah berubah menjadi kolam penampungan air kerap digunakan masyarakat untuk berbagai keperluan. Ironisnya, lokasi tersebut juga menjadi tempat bermain anak-anak. Belum ada pelang setidaknya menyatakan ini belum direklamasi, artinya belum aman, ujar Jeksi. Kolong juga berpotensi menjadi tempat beralihan habitat reptil seperti buaya, serta memicu perkembangan jentik nyamuk. Ini tentunya membahayakan keselamatan dan kesehatan masyarakat. Jeksi juga merujuk ke dokumen informasi kinerja yang diterbitkan Dinas Lingkungan Hidup Bangka Belitung pada 2021 terkait
adanya ancaman radiasi di bekas galian tambang. Ini memang perlu studi mendalam untuk mengetahui dampaknya, apakah bisa mempercepat penyakit seperti liver atau kanker payudara, kata Jesse. Menurut Jesse, potensi radiasi memang bukan anggapan semata, sebab selama ini Bangka Belitung diketahui memiliki kandungan mineral ikutan timah yang bersifat radioaktif. Salah satunya berupa thorium yang diyakini memiliki kualitas lebih baik dibanding negara lainnya. Thorium kita disebut sudah tua dengan kualitas yang diyakini lebih baik. India juga punya tapi masih muda, sementara Cina juga pernah bicara thorium. Tapi kita tidak tahu apakah sumbernya dari Bangka Belitung atau mereka sendiri yang punya, ungkap Jesse.